Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan eh, Ibu selaku dosen dari kelas komunikasi bisnis. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai presentasi bisnis bagian dari negosiasi bisnis. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama David Immanuel, Raka Dewa, saya sendiri Silvi Pratiwi, Cynthia, dan juga ada Widiawati. Baiklah, untuk penjelasan mengenai presentasi bisnis kepada David kami persilahkan. Baiklah, yang pertama ada pengertian presentasi bisnis. Pengertian presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada klien yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Eh, ada beberapa tujuan presentasi bisnis, yaitu satu, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, yang keempat memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Next. Eh, Langkah-langkah persiapan presentasi bisnis, yaitu yang pertama penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan, yang kedua penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, yang ketiga menganalisis audiens, yang keempat menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Raka. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama, papan tulis hitam dan putih, flip cards, transparansi overhead projector, slide, panel LCD, papan tulis elektronik, proyektor LCD, video cassette recorder. Selanjutnya, analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratan pembicara bisnis harus dapat menganalisis audiens atau audience analisis secara tepat. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens, seseorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensnya? Apa yang diinginkan audiens? Di mana melakukan presentasi? Kapan melakukan presentasi? Mengapa melakukan presentasi? Bagaimana melakukan presentasi? Selanjutnya, percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Ketidakpercayaan diri seseorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku gemetar, bicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak liur, tersengal-sengal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Baiklah, terima kasih kepada Raka. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide mengenai analisis wajah tubuh. Nah, di dalam melakukan presentasi bisnis sebenarnya itu bukan hanya ucapan saja yang menjadi pusat perhatian, namun juga gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara. Nah, gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi itu seperti yang pertama ekspresi wajah, lalu senyuman, kontak mata, lalu ada gerakan tangan, lalu ada gerakan bahu, gerakan kepala, dan juga cara berdiri. Peninjauan lokasi. Nah, peninjauan lokasi ini penting bagi pembicara karena merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali itu pembicara itu tuh memasuki ruangan presentasi bisnis itu tanpa ada peninjauan sebelumnya. Nah,
hal itu tuh dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis. Nah, misalnya mungkin kita akan mengecek sound systemnya, itu mikrofonnya gimana, atau bagaimana cara untuk mengoperasikan alat bantu visual presentasi bisnisnya, itu seperti ada overhead projector, lalu ada LCD projector, dan juga ada VCR. Selanjutnya. Nah, berarti presentasi bisnis. Nah, agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara kita atau kita selaku pembicara itu dapat mencapai sasaran. Nah, perlu diperhatikan lagi beberapa hal seperti yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu siapa audiens kita. Yang selanjutnya adalah kita harus sudah menulis teks presentasi itu secara lengkap. Nah, lalu kita membuat pokok-pokok pikiran dari presentasi bisnis, lalu kita membuat rangkumannya itu menjadi ke dalam sub-sub judul, lalu kita menulisnya ke dalam ukuran kartu pos agar kita dapat mengetahui apa-apa saja poin-poin penting yang akan kita sampaikan dalam presentasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kami silakan. Maaf Cynthia. Open. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang negosiasi. Pengertian negosiasi yaitu negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan dan memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Dalam bernegosiasi memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yaitu komponen ketiga adalah proses negosiasi atau negotiation process. Sebelum mencapai sasaran yang telah Anda tentukan sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam setiap negosiasi sangat diperlukan yang namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Yang kedua ada tahap implementasi, yaitu tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik dalam bernegosiasi, keterampilan bernegosiasi, dan perilaku bernegosiasi. Yang ketiga ada tahap peninjauan bernegosiasi, yaitu tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Widyawati. Baiklah, selanjutnya keterampilan bernegosiasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi, yaitu satu, persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Kedua, memulai negosiasi, memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, peraturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai. Yang ketiga, strategi dan teknik. Strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau daya tipu yang cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Keempat, kompromi. Merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Next. Menghindari kesalahan teknis. Ada 6 kunci yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, yaitu 1, persiapan yang baik, 2, berlatih, 3, menggambarkan posisi Anda, 4, membuat suatu usulan atau proposal, 5, penawaran, 6, persetujuan. Selanjutnya, next. Tipe negosiator, ada 4 negosiator, yaitu negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, negosiator naif. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya di sini, teman-teman dari kelompok 8. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton presentasi kami, dan terima kasih kepada Bu Lintang selaku dosen kami dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Lebih dan kurang mohon dimaafkan dan semoga dapat dipahami presentasi kami kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngap?